kata Sunan Ampel, wahai Gunung Jati, kalau kamu mau menyebarkan agama Islam di Banten, kamu diterima di Cirebon, wajar, kamu punya ibu orang Cirebon. Tapi kalau kamu ngajarin agama Islam di Banten, gak bakal diterima. Saya pengalaman di Banten gak ada orang berbondong-bondong mau masuk Islam, karena yang nyebarin saya bukan orang Banten. Terus gimana, wahai guru, saya harus nyebarin Islam di Banten? Orang lagi damai dia, saya paling berani, kita siap perang, takbir, Allahu Akbar. Kata polisi, saya juga Allahu Akbar. Mau perang dengan saya, ini Allahu Akbar, itu Allahu Akbar, samiallahu liman hamidah. Peranglah kamu dengan Tuhanmu. Kami di sini duduk enak-enakan. Itu orang Bani Israel, orang Yahudi. Watak Yahudi itu Ki Mujib begitu. Satu ciri-ciri Yahudi, kalau lagi masa damai ngajakin lagi perang kagak mau dia. Oke, kembali lagi di channel AAD. Nah, lagi-lagi Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani membongkar. Dan walaupun ini video yang sudah cukup lama, tapi hal ini perlu kita sampaikan bahwa ada ciri-ciri dan tabiat orang-orang Yahudi. Selain ciri orang Yahudi itu memang suka mengklaim sejarah, mengklaim makam, ada tabiat-tabiat yang sangat mencolok dari orang-orang Yahudi. Orang yang cenderung sifatnya itu sifat munafik. Orang Yahudi Bani Israel suka nantang-nantang perang di saat masa-masa damai. Namun ketika ada wahyu perintah Allah untuk berperang, orang Bani Israel itu tidak mau ketika diajak perang. Nah, kemudian kalau kita refleksikan dengan kelompok-kelompok yang selama ini mengaku orang yang mempunyai jasa di Nusantara ini atas keislaman orang Nusantara, namun kemudian hal itu tidak terkonfirmasi dari berbagai hal, dari berbagai fakta dan sejarah. Nah, kalau kita konfirmasi atas pengakuan-pengakuan selama ini, atas pengakuan-pengakuan mereka bahwa merekalah yang mempunyai kakek leluhur, yang mempunyai jasa dan andil besar terhadap keislaman bangsa Nusantara. Dalam hal ini seperti pengakuan para habib-habib ini bahwa tokoh-tokoh yang mengislamkan tanah Nusantara ini adalah kelompok mereka. Mereka mengatakan bahwa mereka masih satu jalur, satu darah. Namun bagaimana ketika kita lihat dari watak tabiat yang sangat berbeda sekali? Bagaimana kita melihat kelompok-kelompok ini, eksistensi mereka selama ini sangat jauh beda sekali dengan Trah yang kita kenal, Trah Wali Songo yang kita kenal dalam mengislamkan tanah Jawa. Kemudian bagaimana juga orang Banten itu tidak semerta-merta menerima orang baru untuk mereka ikuti. Sunan Ampel pun hampir tidak berhasil mengislamkan tanah Banten, tetapi dengan cara orang Banten itu sendiri, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin, orang Banten baru bisa menerima datangnya Islam di tanah Banten. Ketika Sunan Ampel datang ke Banten pengen ngajarin Islam di orang-orang Banten, kemudian Sunan Ampel kagak diterima orang-orang Banten. Kenapa? Karena dia bukan orang Banten. Sunan Gunung Jati ngejar Sunan Ampel, pengen berguru kepada Sunan Ampel di atas gunung apa namanya yang ada di Banten itu, Gunung Santri. Sunan Ampel di Gunung Santri ngajarin santri, orang-orang nggak ada yang mau masuk Islam. Sunan Gunung Jati mendengar Sunan Ampel ada di Banten, dia kejar dari Cirebon. Ternyata Sunan Ampel sudah pulang ke Surabaya. Akhirnya Sunan Gunung Jati kejar ke Surabaya, mondok di Surabaya, lalu belajar agama Sunan Gunung Jati pada Sunan Ampel. Ketika itu
ketika Sunan Ampel dengan susah payah menyebarkan agama Islam di Banten, ente dan keluarga ente ada di mana? Kemudian kata Sunan Gunung Jati, kata Sunan Ampel, wahai Gunung Jati, kalau kamu mau menyebarkan agama Islam di Banten, kamu diterima di Cirebon, wajar, kamu punya ibu orang Cirebon. Tapi kalau kamu ngajarin agama Islam di Banten, gak bakal diterima. Saya pengalaman di Banten gak ada orang berbondong-bondong mau masuk Islam, karena yang nyebarin saya bukan orang Banten. Terus gimana, wahai guru, saya harus nyebarin Islam di Banten? Ente wirid hijib maghrobi, cewek cantik orang Banten, ambil jadikan istri. Akhirnya ada cewek cantik Nyai Kaung Anten di wirid. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya mau Nyai Kaung Anten jadi istri daripada Sunan Gunung Jati. Kemudian lahirnya Maulana Hasanuddin Banten, dan akhirnya Maulana Hasanuddin menyebarkan agama Islam diterima. Li'anna lisanahu lisanu Banten wa adatahu adatu Banten wa hum ya'tarifuna bi annahum kahwa bi annahu kahum. Orang-orang yang berpikir seperti ini dalam cara-cara menyebarkan agama Islam di Nusantara tidak akan mengalami benturan dengan orang-orang Indonesia. Dan hampir seluruh para wali-wali yang ada di Indonesia, min Aceh ila Lampung, wa min Merak ila Banyuwangi, wa min Bali ila NTT, wa min Maluku ila Papua, ada cara-cara pernikahan yang ditempuh untuk menyebarkan agama Islam. Walaupun tingkat keberhasilan mereka di bumi Indonesia bermacam-macam, tetapi caranya satu, cara tasamuh, toleransi, saling asah, saling asih, menyentuh hati, bukan dengan kekerasan dan perang. Ini ada orang yang kekerasan, memperlihatkan keberanian di tengah-tengah keheningan. Orang lagi damai, dia, saya paling berani, kita siap perang, takbir, Allahu Akbar. Kata polisi, saya juga Allahu Akbar. Mau perang dengan saya, ini Allahu Akbar, itu Allahu Akbar, samiallahu liman hamidah. Giliran zaman perang kagak ada di sejarah, gimana urusannya? Kita baca-baca, ini ada kagak yang mati di medan perang? Ada enggak nih dari suhada-suhada 10 November? Kagak ada. Ada enggak di 1888 perang Cilegon? Kagak ada. Yang ada fatwa bahwa yang berontak pada orang kafir Belanda itu adalah orang yang melawan ajaran agama. Nah, saya ingat kisah Bani Israel kepada Nabi Musa, ngajak-ngajak perang. Nabi Musa, ayo kita perang, kita kalahkan orang-orang Palestina, takbir, Allahu Akbar. Giliran datang kewajiban perang kepada Nabi Musa, diumumkan pada Nabi Musa, wahai Bani Israel, betul seperti yang kalian inginkan, sekarang sudah datang perintah berjihad melawan orang-orang yang memusuhi kita Bani Israel. Besok kita akan perang. Siap. Diem aja. Itu yang takbir-takbir kemarin kagak ada yang mongol. Yang ada apa yang mereka katakan, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna huna qa'idun.
Hai Musa, kamu aja yang pergi sama Tuhanmu, peranglah kamu dengan Tuhanmu, kami di sini duduk enak-enakan. Itu orang Bani Israel, orang Yahudi. Watak Yahudi itu Ki Mujib begitu. Satu ciri-ciri Yahudi, kalau lagi masa damai ngajakin lagi perang kagak mau dia. Ngapain gua, katanya, mati nanti. Paling takut orang Yahudi pada kematian, saudara. Orang Yahudi paling takut itu ciri Yahudi pertama tuh. Penakut tapi sok berani di masa-masa damai. Kalau masa perang datang, ngumpet di bawah rok istrinya. Buktinya mana? Buktinya kagak ada satupun keluarga mereka masuk dalam syuhada Indonesia. Coba yang pura-pura berani itu, yang sok berani, urut dari namamu sampai Ubaidillah, ada nggak yang mati di medan perang? Urut. Jangan bawa-bawa Panglima Hunain Sayyidina Ali, jangan bawa-bawa Panglima Karbala Sayyidina Husain. Mereka adalah cucu Rasulullah. Tapi urut dari Ubaidillah sampai namamu, ada tidak yang mati di medan perang? Saya berani untuk bertaruh, tidak ada di antara nama itu sampai mereka yang mati di medan perang untuk membela agama Allah. Ini ada penyanyi dari Solo, reinkarnasi ini. Yang kedua, adat-adat orang Yahudi itu tafakhur bil ansab. Apa? Tafakhur, membangga-banggakan nasab. Ini adalah kelakuan orang-orang Yahudi. Mereka menganggap dirinya asy-sya'bul mukhtar, suku bangsa yang terpilih. Inna nadhi'ab wa ghairuna qati'un minal ghanam. Kami adalah serigala, selain kami adalah seiris daging kambing saja. Bukan kambing, seiris daging kambing. Makanya mereka tidak mau orang Yahudi menikahkan anak-anak perempuan mereka dengan laki-laki yang bukan Yahudi. Ini ciri-ciri ketiga Yahudi. Tidak akan menikahkan anak perempuan mereka orang Yahudi itu kepada laki-laki yang bukan Yahudi. Ciri-ciri selanjutnya Yahudi apa? Ciri-ciri selanjutnya Yahudi, orang Yahudi kalau manggil orang bukan Yahudi ada panggilan khusus. Orang Yahudi disebut jamaah Yahudi, bukan Yahudi disebut ummi. Makanya Rasulullah disebut an-nabiyul ummi, nabi yang bukan Yahudi. Bab apa ini? Bab tajawuz. Allah katakan seperti yang dikatakan orang Yahudi, menghina orang Yahudi, bahwa yang aku pilih sebagai nabi terakhir adalah an-nabiyul ummi, nabi yang bukan Yahudi. Ada orang-orang yang memanggil selain keluarganya dengan sebutan khusus, dicurigai ada gen-gen Yahudi di sana. Setuju nggak Kiao? Siap? Panglima Dakil kagak berani. Marilah saudara-saudara,
para santri-santri pada suka ada singkatannya, pada sukanya juga sudah bermakna tanpa singkatan. Pada suka al-mutahabbin, orang-orang yang saling mencintai, bukan hanya orang yang mengemis cinta kasih, tapi orang yang siap mencintai dan siap dicintai. Kalau bangsa Indonesia dari Islamnya, dari Kristennya, dari Budanya, dari Hindunya, dari Konghucunya, sama-sama saling menghargai antar sesama bangsa Indonesia, dari suku-sukunya, orang Jawa, orang Sunda, orang Dayak, orang Sasak, orang Madura, orang Aceh, orang Minang, orang Maluku, orang Kalimantan, orang Papua, orang NTT, orang NTB, orang Bali, semuanya saling menghargai kita dalam berindonesia. Insya Allah Indonesia ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.